orang yang tidak disukai Allah juga tidak disukai oleh masyarakat. Ini kan satu topik di bawah tema kajian kita. Tema besar kajian kita adalah menggapai bahagia bersama dengan Al-Quran. Apa hubungannya tidak disukai Allah dan tidak disukai masyarakat dengan kebahagiaan? Oh, besar sekali pengaruhnya. Karena alam raya ini yang menciptakan dan yang memiliki dan yang mengatur adalah Allah. Kalau kita berada di arena, di suatu tempat, kalau tidak disukai oleh pemiliknya, celaka kita. Jangankan satu dunia ini, sebesar dunia ini. Kita bekerja di suatu perusahaan, kebetulan kita tidak disukai oleh direktur saja, itu repot. Lah yang lebih besar, ada orang tidak disukai oleh presiden, itu repot itu. Kalau presiden mempunyai kekuasaan yang besar, gampang sekali masuk penjara. Kalau Allah yang memiliki, yang mengatur alam raya ini, Allah itu maha pengasih. Jadi kalau kita salah, mohon ampun beres. Tapi kalau presiden atau direktur, kita salah, nggak ada ampun, pergi aja, tinggalkan perusahaan ini. Tapi kalau negara mau suruh pergi nggak bisa, akhirnya dikurung, di penjara. Ya. Jadi itu sekedar ibarat, ya, supaya kita bisa membayangkan bahwa orang yang tidak disukai oleh Allah pasti sengsara hidupnya, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Supaya kita bahagia, kita hindari jangan sampai kita dibenci atau tidak disukai oleh Allah. Dan karena Allah itu yang menciptakan semua makhluk di sini termasuk manusia-manusia, maka kalau Allah itu tidak menyukai kepada seseorang, Allah mengatur semua orang yang atau semua pihak yang ada di alam raya ini untuk tidak menyukai orang itu. Itu sengsara lagi, ya. Udah tidak disukai oleh pencipta dan pengelola dunia ini, tidak disukai juga oleh masyarakat, tidak disukai oleh satu orang aja udah sengsara. Apalagi tidak disukai oleh banyak orang, ya. Oleh karena itu mari kita bahas orang yang tidak disukai Allah juga tidak disukai oleh masyarakat. Allah secara penciptaan itu mendorong kita untuk membangun persaudaraan dan menghindari pertikaian. Dengan cara apa? Dengan cara Allah itu membuat masing-masing manusia itu memiliki keahlian yang berbeda dan mempunyai kelebihan dan sekaligus kekurangan yang berbeda. Jadi manusia itu mempunyai keahlian yang masing-masing berbeda, ya, dan juga kekuatan kelemahannya itu berbeda, kelebihan dan kekurangannya berbeda. Supaya apa? Supaya masing-masing itu merasa kurang lalu membutuhkan bantuan dari yang lain. Kalau kita merasa butuh bantuan orang lain, biasanya kita tidak berani kurang ajar sama dia. Nah, orang yang kurang ajar pada orang lain, itu biasanya dia tidak menyadari bahwa suatu saat dia tuh membutuhkan bantuan orang lain itu. Ya. Dan juga sebaliknya, kalau kita menyadari penciptaan Allah itu semacam itu, dan kita menyadari bahwa kita ini hambanya Allah, ketika kita mempunyai kelebihan, kita mengulurkan tangan, kita pinjami atau kita beri pertolongan kepada orang itu. Ya, dengan demikian, maka kita hidup ini enak. Kita dalam hidup ini biasanya setiap hari itu kerja. Ngapain kerja itu? Ada dua kemungkinan besar, yaitu kita bekerja untuk menggapai suatu cita-cita atau untuk menggapai suatu target. Kita yang terutama yang cerdas itu biasanya mempunyai cita-cita yang kita seringkali menyebut visi, ya. Mempunyai visi ke depan, kemudian ditentukan cita-citanya apa. Karena mempunyai cita-cita yang ingin digapai,
maka kita masing-masing bekerja keras untuk menggapai cita-cita tadi. Atau kita itu sibuk bukan dalam rangka menggapai cita-cita, tapi untuk mengatasi masalah yang kita hadapi sehari-hari. Jadi kalau kita lihat di antara kita ini, ada orang yang setiap hari itu sibuk sekali, tapi kesibukannya hanya untuk mengatasi masalah. Ya. Nah, yang lebih bagus, lebih beruntung, dia tidak punya banyak masalah, kemudian dia tinggal ingin mencapai sesuatu yang belum dimilikinya, yaitu ingin mengejar cita-cita. Nah, itu berarti apa? Kita didorong oleh Allah untuk selalu berorientasi ke depan. Kalau orang setiap hari berkutat hanya mengatasi masalah, itu tidak maju-maju. Tapi kita tidak perlu mencemooh atau merendahkan orang yang semacam itu, karena problem kita beda-beda. Ada orang yang memang problemnya memang banyak sekali, sehingga dia tidak sempat memikirkan cita-cita. Untuk menyelesaikan yang ada saja itu sudah repot. Ya. Nah, sejalan dengan penciptaan Allah yang seperti itu tadi, Allah secara syariah, ya, secara keagamaan, memerintahkan kita untuk bersikap ramah kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa tolong-menolong dalam kebaikan dan memberi sedekah kepada yang mengalami kesulitan. Sambil Allah itu melarang kita merampas hak orang lain dan melarang kita berperilaku sombong dan menipu yang bisa menyebabkan permusuhan. Jadi secara garis besar itu kita didorong oleh Allah untuk bersaudara, jangan bermusuhan. Nah, ini berarti bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah itu pasti sejalan dengan sistem yang dibangun oleh Allah. Jadi, Allah menganjurkan kita bersaudara. Perintah Allah supaya kita bersaudara itu sejalan dengan sistem yang dibuat oleh Allah. Yaitu sistem yang kita bicarakan tadi, kita masing-masing punya kelebihan tapi juga mempunyai kekurangan, sehingga kita mau tolong-menolong. Nah, terus Allah memerintahkan kita, kalian supaya bersaudara. Supaya kalian bisa bersaudara, kalian mesti tolong-menolong. Tolong-menolong itu bisa berupa keuangan, bisa juga berupa nasihat. Maka kita orang-orang yang beriman mesti saling menasihati. Ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi semua perintah Allah itu pasti sejalan dengan sistem yang dibangun oleh Allah sendiri dalam mengelola kehidupan manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat. Sebaliknya, semua larangan Allah pasti bertentangan dengan sistem tersebut. Jika perintah Allah dan larangan Allah itu diterapkan dengan baik, artinya kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah kita itu hidup ini nyaman. Ya. Jadi kita akan hidup harmonis dalam kehidupan masyarakat. Tapi sebaliknya, jika perintah dan larangan Allah tadi itu tidak diindahkan, maka yang terjadi adalah kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kekacauan dalam kehidupan masyarakat ini di dalam Al-Quran disebut merusak. Ya. Jadi merusak dalam Al-Quran tidak harus berarti merusak lingkungan. Justru di dalam Al-Quran, istilah merusak itu lebih banyak yang dimaksudkan merusak tatanan hidup. Allah membuat tatanan hidup secara mekanisme juga seperti itu. Kemudian Allah memberikan perintah dan larangan, memberikan pengarahan. Nah, kalau perintah dan larangan ini diterapkan dan baik, maka itu sesuai dengan sistem. Kalau sesuai dengan sistem, maka hidup ini menjadi teratur. Kalau ada orang melanggar ketentuan Allah tadi, ketentuan yang isinya perintah dan larangan tadi, maka yang terjadi kekacauan, mengacaukan kehidupan masyarakat, itu juga merusak. Ya, tentu Allah akan menyukai orang-orang yang bersedia mentaati perintah dan meninggalkan larangannya. Ya, sebaliknya, Allah tidak akan menyukai atau bahkan membenci
mereka yang tidak mentaatinya. Dalam lingkup yang lebih luas, Allah telah menciptakan alam raya dan semua yang ada di dalamnya. Kemudian Allah mengelolanya secara teratur dengan antara lain membuat karakter yang berbeda-beda pada setiap unit ciptaan Allah tersebut. Ya, setiap unit, jadi Allah membuat batu mempunyai karakter. Allah membuat air mempunyai karakter. Allah membuat gas itu mempunyai karakter. Jadi masing-masing itu diberi karakter yang berbeda-beda karena nanti akan saling dukung-mendukung di alam raya ini. Nah, karakter masing-masing unit yang diciptakan oleh Allah itu tadi, itu saling menunjang secara harmonis. Sehingga alam raya ini tetap beroperasi dengan baik meskipun usianya sudah berpuluh-puluh miliar tahun. Berpuluh-puluh miliar tahun ini asumsi kita. Ya, kita tidak tahu karena kita belum lahir saat itu. Jadi orang memperkirakan dunia ini, bumi ini itu sudah ada miliaran tahun yang lalu. Ya. Kemudian Allah menempatkan manusia yang dilengkapi dengan akal, ditempatkan di bumi yang merupakan bagian dari alam raya itu. Karena manusia itu dilengkapi dengan akal, maka Allah membimbing dan memberi mereka arahan mengenai cara hidup yang baik agar mereka berperilaku yang sesuai dengan posisi mereka sebagai Allah Ta'ala. Kita berperilaku sesuai dengan posisi kita terhadap Allah. Kalau Allah menciptakan dan mengatur kita berarti kita hamba. Perilaku yang sesuai berarti kita menghamba atau nurut. Ya. Dan kalau kita itu nurut kepada Allah, maka perilaku kita akan sesuai dengan karakter alam raya ini. Nah, arahan Allah berupa perintah dan larangan itu perlu kita perhatikan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti bersesuaian dengan sopan santun mereka sebagai hamba Allah. Jadi kalau Allah memerintahkan kita untuk sholat, itu sesuai dengan sopan santun kita terhadap Allah sebagai penguasa, sebagai yang menciptakan, sebagai yang mengatur. Dan sekaligus kalau kita taat kepada Allah itu bersesuaian dengan keharmonisan kita manusia di alam raya ini, baik dengan sesama manusia maupun dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebaliknya, apapun yang dilarang oleh Allah pasti bertentangan dengan semua itu. Oleh karena itu, Allah sangat menyukai orang yang mentaati arahannya, mentaati bimbingannya, dan bahkan Allah itu akan memfasilitasinya untuk hidup nyaman di alam raya ini. Terhadap orang yang tidak mentaati arahan tersebut, Allah tidak menyukainya dan membiarkannya hidup tidak nyaman. Coba saja cek orang-orang yang tidak nyaman hidupnya, itu kita perhatikan perilakunya. Nanti akan ketemu ada perilaku dia yang tidak pas dengan karakter alam raya ini, tidak pas dengan bimbingan Allah. Nah, kalau kita mempelajari tentang perilaku orang, itu jangan dikarenakan kita ingin mencari kesalahan orang itu, bukan. Tapi mempelajari perilaku orang dan nasibnya untuk refleksi, untuk kita pelajari, kemudian kita ikuti kalau itu baik, kita tinggalkan kalau itu tidak baik. Jadi untuk dalam rangka belajar saja. Nah, kalau dia kebetulan orang yang dekat sama kita, misalnya anak kita, kita nasihati. Nah, oleh karena itu Allah sangat menyukai orang-orang yang mentaati arahannya dan akan memfasilitasinya hidup nyaman di alam raya ini. Terhadap orang yang tidak mentaati arahan Allah, maka Allah tidak menyukainya dan membiarkannya hidup tidak nyaman. Contoh yang mudah dipelajari adalah bahwa jika Allah menyukai seseorang karena ketaatannya, maka semua makhluk lainnya, baik mereka itu berupa sesama manusia maupun makhluk lainnya, akan menyukai kita pula. Dan dengan bukti apa? Keharmonisan dan kebahagiaan hidup. Kita sendiri yang menikmati nanti. Tapi jika Allah tidak menyukai seseorang karena ketidaktaatannya, maka semua makhluk di sekitarnya akan tidak menyukai orang itu. Ya. Makhluk di sekitarnya itu baik berupa manusia maupun
berupa alam raya. Ya, bisa juga kalau orang penduduk di atas bumi ini ada suatu daerah yang orangnya itu melakukan pelanggaran yang melampaui batas, maka bumi yang diinjak itu tidak menyukainya dan bumi itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang itu, misalnya dengan tanah longsor atau gempa bumi dan sebagainya. Memang ada kaitannya gempa bumi itu dengan misalnya gerakan tektonik di bawah tanah. Tetapi kalau kita melihat bahwa kejadian-kejadian di atas permukaan bumi itu selalu bersesuaian, ya. Mohon maaf, saya ulang, semua kejadian-kejadian alam yang merugikan penghuninya, baik itu di permukaan bumi atau di bawahnya, itu seringkali bersesuaian dengan perilaku orang yang di atasnya. Cuma kita belum bisa memahami itu, ya, belum bisa memahami apa sih hubungannya antara itu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan, tapi tidak memahami mekanismenya, ya, kita akan menemukan bahwa kalau orang-orang di muka bumi ini menganggap Allah mempunyai anak, itu berarti menyekutukan, kan? Maka bumi, langit akan marah. Marahnya itu yang langit ingin pecah, udah, terus kemudian buminya ini ingin membelah diri supaya orang yang di atasnya itu tertelan. Ya, dan itu kejadian-kejadian itu sudah ada dalam sejarah, seperti misalnya perilaku Korun, perilaku kaumnya Nabi Lot dan sebagainya. Nah, kenapa bisa begitu? Coba kalau kita perhatikan hadis Nabi, Rasulullah SAW itu memberitahukan kita agak panjang, tapi saya potong bagian belakang karena bagian depannya sudah pernah kita bahas di waktu yang lalu. Ya. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidhu fulana. Ketika Allah itu membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril, sini. Lalu terus Allah memberitahukan, Jibril, aku tidak suka sama orang itu. Nah, ketika Jibril itu diberitahu oleh Allah bahwa Allah tidak suka, Allah memerintahkan dia juga tidak suka. Oleh karena itu bencilah kamu sama dia. Terus Jibril ini melanjutkan pesan ini kepada teman-temannya. Qala fayubghidhuhu Jibril thumma yunadi fi ahli sama innallaha yubghidhu fulanan fa'abghidhuhu. Lalu Jibril mengumumkan kepada penghuni di langit. Nah, ini berarti para malaikat. Para malaikat itu kan makhluk yang bertugas untuk menjalankan, mengoperasionalkan alam raya ini. Lalu malaikat Jibril memberitahukan bahwa, teman-teman, Allah tidak menyukai si A. Oleh karena itu, bencilah mereka kepada mereka. Malah diperintah. Qala fayubghidunah. Rasulullah menceritakan bahwa setelah itu semua malaikat-malaikat atau makhluk yang di langit itu membencinya. Thumma tudha'u lahul baghdha fil ard. Nah, kalau di langit itu kan space, ruang di mana bumi itu bertempat. Nah, bisa juga kita katakan bahwa langit itu ruangan sebagai tempatnya bumi. Kalau tempatnya bumi itu dan isinya pada tidak menyukai si A tadi, maka orang-orang yang di bumi juga tidak menyukai. Coba nanti saya berikan contoh, ya. Contoh orang yang seperti apa sih yang tidak disukai oleh Allah? Akibatnya apa? Ya, misalnya, Allah tidak menyukai orang yang congkak dan sombong. Congkak dan sombong itu kan orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain. Jadi umpamanya kalau kita itu manusia, mestinya harus merasa setara. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi. Kalau merasa lebih tinggi berarti sombong. Memang orang itu ada punya kelebihan ilmunya, kelebihan keterampilannya, tapi dia mesti ingat
dia punya kelemahan di bidang lain. Jadi jangan menonjolkan diri naik ke atas, tetap dia ke bawah, tapi tidak perlu terlalu ke bawah karena dia punya kelemahan, punya kekurangan, tapi punya kelebihan. Jadi kelebihannya itu mengangkat dia, kekurangannya itu menekan dia. Terus akhirnya semua orang itu harus merasa sejajar. Nah, dan masing-masing orang itu diberi rasa terhormat. Kita masing-masing itu merasa terhormat apapun posisi kita. Seorang presiden merasa terhormat. Tukang bajai juga merasa terhormat. Coba aja kalau ada presiden terus sukanya maki-maki kepada tukang bajai. Nanti kan tukang bajainya merasa terhina atau merasa direndahkan. Mentang-mentang presiden gitu ya. Jadi kalau ada orang yang congkak atau sombong, itu sama dengan dia mengangkat dirinya lebih dari yang lain. Nah, itu menyebabkan orang lain tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena orang lain merasa direndahkan ya. Begitu kita merasa lebih, saya merasa hebat begitu, sama dengan menganggap kamu ini apaan. Kamu ini apaan. Jadi kelihatannya sih hanya mengangkat diri, tetapi yang diterima, yang ditangkap oleh orang lain adalah itu penghinaan. Nah, sebagai konsekuensinya, para malaikat juga tidak akan menyukai orang itu. Masyarakat di sekitarnya pun juga cenderung tidak menyukainya. Allah tidak menyukai orang yang congkak dan sombong, baik dengan cara membanggakan diri atau dengan cara meremehkan orang lain. Jadi, sombong itu bisa dengan dua cara. Satu, mengangkat dirinya lebih tinggi dari yang lain. Yang kedua, mencemooh atau merendahkan orang lain. Nah, dua-duanya tidak boleh. Itu bahasa Arabnya mukhtal fakhur. Ya. Kalau mukhtal itu merendahkan orang lain. Kalau fakhur, mengangkat dirinya lebih dari yang semestinya. Nah, orang yang sombong pada umumnya tidak bisa diterima di masyarakat. Dan salah satu ciri khas orang sombong itu tidak bisa berterima kasih. Karena kalau kita berterima kasih kepada orang lain, berarti kita mengakui bahwa dia telah menolong kita. Kalau kita mengakui bahwa dia telah menolong kita, berarti kita mengakui bahwa dia lebih dari kita. Buktinya kita butuh bantuan. Maka orang yang sombong tidak mungkin berterima kasih. Kita lihat aja. Yang paling gampang itu kan pejabat-pejabat, terutama pejabat yang punya posisi tinggi, itu kita tuh seringkali kan, wah orang itu nggak tahu terima kasih. Siapa yang mempromosikan dia jadi ini, jadi itu, jadi itu. Ternyata semua yang mempromosikan, semua yang meminjami, semua yang ngasih dia duit dulu, semuanya dimusuhi. Nggak mungkin. Nah, itu ciri khas orang sombong. Ya. Nah, orang yang sombong pada umumnya tidak bisa berterima kasih kepada orang lain dan tidak bisa juga bekerja sama dengan orang lain, karena orang lain merasa dianggap bodoh, maka nggak mau. Ya. Nah, karena itu tadi menyatakan terima kasih sama dengan mengakui kelebihan orang lain. Kalau mengakui kelebihan orang lain berarti mengakui kurangnya diri. Nah, padahal Allah itu melengkapi setiap orang dengan rasa harga diri, dan karena itu manusia pada umumnya tidak menyukai orang yang sombong, yang berarti merendahkan martabat orang lain. Maka perintah Allah yang sesuai dengan karakter manusia seperti itu, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan memalingkan muka dari orang lain. Coba perhatikan. Allah tidak mengatakan jangan sombong kamu, bukan. Karena kalau dibilang jangan sombong, itu banyak orang yang tidak paham. Buktinya apa? Orang yang sombong kalau bilang jangan sombong kamu, nanti kan dibilangnya apa? Enggak, aku nggak sombong. Nah, itu berarti dia sombong, tapi dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya sombong. Dan umumnya orang makin sombong, makin tidak tahu bahwa dia sombong. Karena orang makin sombong, tidak tahu bahwa dia sombong, maka dia tidak akan bisa mengoreksi diri. Karena kalau namanya mengoreksi diri, nomor satu harus mengakui kekurangan diri. Orang sombong tidak bisa mengakui kekurangan diri. Ya. Terus
Ya misalnya tidak bisa mengakui kekurangan diri kalau ada kejadian yang tidak dikehendaki. Nah, habis orang itu begitu, habis lingkungannya begini. Jadi yang disalahkan itu pihak-pihak lain. Tapi kalau orang yang rendah hati, oh ya, memang situasi di lingkungan itu seperti itu, tapi aku punya andil juga dalam kesalahan ini, gitu. Ya. Nah, ini bahasa yang dipakai oleh Allah, pakai body language, bahasa tubuh. Wala tusair khaddaka linnas. Kamu jangan memalingkan muka dari orang lain. Ini nggak bisa ngeles itu. Orang sombong itu mesti melengos begitu. Wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan berjalan dengan congkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada setiap orang yang congkak dan sombong. Nah, itu tadi ya saya bilang, mukhtal itu merendahkan orang lain, fakhur itu mengangkat diri sendiri. Dua-duanya adalah sombong. Allah juga tidak menyukai orang-orang yang kikir. Nah, orang kikir itu tidak disukai. Karena tadi kan yang kita bahas pertama tadi bahwa masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Supaya tukar-menukar. Tukar-menukar kelebihan satu orang diberikan kepada orang lain ini kelebihannya diberikan kepada pihak yang memberi tadi. Nah, kalau orang kikir itu maunya nerima, tapi tidak mau memberi. Ini bertentangan dengan karakter alam raya. Ya. Ini biasanya orang yang sombong itu disertai dengan kikir. Apa hubungannya sombong dan kikir? Terutama orang yang sombong karena harta. Orang yang sombong karena harta, itu kan dia bisa menyombongkan kalau hartanya banyak. Kalau hartanya berkurang, kebanggaannya terhadap kekayaan menjadi kurang. Maka dia tidak mau hartanya dikurangi, apalagi untuk sedekah. Ya. Bahkan untuk makan diri sendiri aja itu sayang sekali gitu, sangat menghemat. Jadi orang yang kikir itu biasanya berangkat dari kesombongan. Sombong itu biasanya ada sesuatu yang dibanggakan. Nah, terutama kalau yang dibanggakan itu materi, maka dia tidak mau materinya itu berkurang. Kalau yang dibanggakan itu pangkat, maka dia tidak mau pangkatnya dikurangi. Dia tidak mau dipindahkan ke bagian atau didemosi, itu dia nggak mau. Ya, tidak suka. Kalau toh itu terjadi, pasti dia akan sedih sekali. Ya. Jadi kikir itu suatu karakter yang biasanya juga dimiliki oleh orang-orang yang congkak dan sombong. Di akhirat Allah mengancam orang-orang yang kikir ini dengan siksaan yang amat pedih. Itu di akhirat. Bagaimana di dunia? Di dunia mereka tidak akan disukai oleh anggota masyarakat. Karena kekikiran itu, nah kalau kita mempelajari ilmu ekonomi misalnya ya, dengan kikirnya orang-orang kaya, ya maka itu menyebabkan perputaran uang itu menjadi lambat. Kalau perputaran uang itu lambat, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat atau malah kurang. Ditambah lagi, kalau perputaran ini kurang, maka pembelian kurang. Kalau pembelian kurang, maka orang yang memproduksi tidak bisa mendapatkan penghasilan, maka menjadi orang-orang itu menjadi banyak miskin. Ya, oleh karena itu kekikiran itu tidak disukai. Dan biasanya kikir itu disertai dengan rakus. Kalau sudah punya ditahan, kalau belum punya orang dengan cara yang haram pun diambil. Ya. Dan demikian kekikiran itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang kemudian menyebabkan meningkatnya tindak kejahatan di masyarakat. Coba perhatikan firman Allah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini sesuai dengan yang tadi. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang congkak dan sombong. Biasanya mereka itu karakternya gimana? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu mereka yang kikir dan menganjurkan orang lain untuk kikir. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan karunia yang diberikan oleh Allah.
Nah, orang yang semacam itu, wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Kami siapkan bagi mereka itu termasuk kafir, maka kami siapkan siksaan yang menghinakan kelak di akhirat. Itu di akhirat. Nah, ini yang dibahas karakternya. Orang yang kikir itu cenderung menganjurkan orang lain untuk kikir. Coba, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kan kadang-kadang ada orang tua yang memberi bekal kepada anaknya, makanan. Ini aku bawain kue ya. Nanti kalau kamu makan, kamu menyendiri. Kalau kamu makan di hadapan teman-teman, nanti kamu dimintain, kamu nggak jadi makan ini, atau kamu makannya sedikit. Jadi dianjurkan supaya menyendiri, supaya tidak berbagi kepada temannya. Nah, itu berarti orang tua itu kikir, menganjurkan anaknya untuk kikir. Kita jangan kikir, dan kita tidak menganjurkan orang lain untuk kikir. Udah begitu, orang kikir itu cenderung untuk menyembunyikan karunia Allah. Punya duit banyak, tapi bilangnya, enggak, aku nggak punya duit. Jadi dengan nggak punya duit, dia itu dipakai alasan untuk tidak memberi kepada orang itu. Nah, itu seringkali aneh. Dia ketika ada saudaranya sakit, butuh biaya, dia miskin, dia bilangnya, wah, aku nggak punya duit, kan aku udah pensiun, atau aku kan sekarang gini dan sebagainya. Tapi beberapa hari kemudian dia pasang foto sedang ada di Perancis. Lah, kemarin katanya nggak punya duit, sekarang sampai di Perancis. Wah, itu dia berarti menyembunyikan. Nah, makanya orang yang kikir biasanya tidak mau kekayaannya diketahui orang lain, khawatir kalau dimintai. Orang yang tidak kikir biasanya mau aja cerita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakanlah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nah, ini kalau cerita itu nanti ada orang yang misalnya minta tolong, mau mengingkari, punya kok gitu. Nah, karena Allah membangun alam raya ini dengan sistem dan mekanisme yang teratur, maka Allah menyukai orang-orang yang menjaga kelestarian alam. Allah sudah membuat alam raya ini lestari. Misalnya Allah membuat pohon. Pohon itu butuh air, lalu oleh Allah dikasih hujan. Nah, pohon itu juga butuh sinar matahari. Nah, bagaimana kalau ada pohon yang lemah? Dia tidak bisa berdiri tegak. Kemudian di situ banyak pohon-pohon rindang yang tinggi menjulang. Allah memberi kesempatan kepada yang lemah ini untuk hidup. Caranya gimana? Dia merambat. Jadi pohon yang tinggi tadi dirambatin sampai ke atas, dia dapat matahari di atas. Hore, aku sudah dapat matahari. Nah, itu kan berarti Allah itu merawat. Ya. Nah, Allah tidak suka orang yang berperilaku bertentangan dengan Allah, yaitu yang suka merusak lingkungan. Ya. Penasihat Allah di Al-Quran, meskipun ini dikutip dari perkataan orang yang soleh sebagai nasihat, tapi diabadikan di Al-Quran berarti itu isinya benar. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Kan Allah sudah memberi kebaikan kepada kamu. Kamu lahir sehat, kamu tumbuh dengan sehat, kamu punya kecerdasan, makin hari makin pintar. Rawatlah badanmu misalnya. Nah, terus dia merusak dirinya sendiri dengan mengurangi tidur. Aku tidak mengurangi tidur. Iya, tapi kalau setiap hari itu lihat game atau main game, atau ya sekarang ini banyak orang kecanduan dengan HP sampai nggak bisa tidur karena terlalu asik. Memang yang membuat konten itu berusaha untuk menarik perhatian orang-orang. Nah, terus tidurnya kurang tidur itu berarti merusak diri sendiri. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan melakukan kerusakan atau pengerusakan di muka bumi.
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Nah, jadi kerusakan ini artinya luas. Bisa merusak kesehatannya sendiri, bisa merusak tata kehidupan bermasyarakat, bisa merusak lingkungan. Nah, seringkali orang merusak lingkungan karena mereka ingin memperoleh keuntungan dari suatu proyek. Apa itu? Ya seperti membangun gedung-gedung perkantoran di rute aliran air ketika curah hujan itu lebat. Nah, kita lihat coba, banyak bangunan-bangunan didirikan di daerah aliran air. Karena itu dibangun maka menjadi ngeblok aliran air, jadi perkampungan yang di belakangnya itu menjadi setiap kali hujan lebat dia kebanjiran. Itu membuat kerusakan. Misalnya lagi bikin jalan tol, jalan tol bagus, tapi tidak diberi akses perpindahan air dari satu tempat ke yang lain karena dipotong oleh jalan tol. Ya nanti kalau hujan lebat ada daerah yang banjir, ada daerah yang kekurangan air. Nah, kalau tidak merusak, ya silakan. Tol itu memang kalau dianggap perlu, kasih lubang-lubang, lorong-lorong yang bisa dialiri air, jadi air tetap mengalir. Nah, tindakan mereka ini, tindakan merusak lingkungan itu bisa menyebabkan kemarahan para anggota masyarakat yang tertimpa banjir. Pengerusakan lingkungan seringkali juga dilakukan oleh para pejabat. Siapa itu? Yang suka menggusur tempat tinggal dan ladang-ladang. Di ladang-ladang, orang-orang di situ suruh minggir karena akan ada proyek. Ternyata yang dikasih proyek orang-orang kaya. Orang-orang miskin, ladangnya diambil. Itu kan memiskinkan orang. Ya. Yang kemudian mengakibatkan anggota masyarakat itu kehilangan tempat tinggal, kehilangan tempat lapangan kerja. Nah, di dunia mereka dibenci oleh masyarakat dan di akhirat mereka terancam siksaan neraka jahanam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Ketika orang itu berkuasa, tawalla bisa berarti berkuasa, bisa berarti berpaling. Misalnya berpaling dari maka orang itu jalan-jalan di muka bumi, kemudian melakukan pengerusakan. Kalau itu diartikan berkuasa, ketika berkuasa memberikan izin proyek-proyek yang bisa merusak lingkungan. Ya, liyufsida fiha, merusak itu. Wa yuhlikal hartha wan nasl, dan merusak ladang-ladang dan ternak dan tempat-tempat ternak. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kepada pengerusakan. Wa idza qila lahu taqillah akhadhatul izzah. Kalau diperingatkan, kamu jangan begitu dong, takutlah kamu kepada Allah. Ingat, kamu bakal mati, kamu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jawabannya apa? Nah, suka-suka aku yang berkuasa, aku yang mengambil keputusan. Akhadhatul izzatu bil itsm. Jadi orang itu menjadi membanggakan kemuliaan di dunia, tapi dengan melakukan perbuatan dosa. Fahasbuhu jahannam. Udah, nanti di akhirat dia akan masuk ke neraka jahanam. Wala bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu adalah tempat tinggal yang paling buruk. Kemudian di samping pengerusakan lingkungan, orang juga bisa merusak tatanan berbisnis. Caranya gimana? Jika ia mengurangi timbangan atau mengurangi mutu jasa yang sudah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Ya. Kalau biasanya merusak tatanan bisnis itu, contohnya mengurangi timbangan. Nah, ini yang seringkali dicontohkan itu orang-orang di pasar basah, jual buah 1 kilo dikurangi 1 on misalnya. Tapi bukan hanya di pasar basah saja. Coba aja beli barang-barang yang di labelnya tertulis 1 kilo, ditimbang ternyata kurang. Lebih jelek lagi kalau itu proyek dari pemerintah untuk menolong orang miskin, ya, seperti bantuan sosial. Bantuan sosial itu kadang-kadang diberikan bentuk uang. Kalau waktu
zamannya Gubernur Anies Baswedan, itu dikasihkan dalam bentuk uang, langsung ditransfer ke rekening orang yang mendapatkan bantuan, dan orang itu dibuatkan rekening. Ya, dibuatkan rekening, terus nanti tinggal ngambil di Bank DKI. Tapi yang lebih banyak tidak begitu. Yang lebih banyak dalam bentuk barang. Ada beras, ada gula, dan sebagainya. Nah, dalam uraian itu disebutkan misalnya gulanya sekian kilo, nanti ternyata ditimbang kurang. Itu kan tempoh hari ada yang ditangkap karena timbangannya kurang. Ya. Dan kebetulan memang itu kalau nggak salah di Jakarta juga ya karena dicek loh kok tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, itu merusak bisnis. Mereka tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh masyarakat, terutama oleh pihak-pihak yang dirugikan. Makanya Allah memerintahkan auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Di sini sekaligus ada perintah dan ada larangan. Penuhilah timbangan. Nah, kalau kamu sudah sepakat harganya sekian, penuhi. Dan kamu jangan mengurangi milik orang lain. Nah, kalau mengurangi timbangan berarti kan mengurangi hak orang lain. Wazinu bil qismasil mustaqim. Timbanglah dengan tepat. Ya. Terus wala tabkhasun nasa asya'ahum, diulang lagi dengan bahasa yang berbeda, jangan kamu mengurangi milik orang lain. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, Allah berbicara tentang bisnis. Bisnis yang ada timbang menimbang, ada kesepakatan bisnis dan sebagainya. Terus Allah bilang jangan membuat kerusakan. Berarti pengerusakan di sini bukan pengerusakan lingkungan, tetapi pengerusakan terhadap tatanan bisnis. Nah, kalau bisnis ini tidak lancar, orang tidak percaya, bisnis itu kan intinya di kepercayaan. Kalau orang tidak percaya kepada seorang pembeli, dia malas beli dari situ. Dia maunya beli dari pihak lain. Nah, kalau orang berarti seorang itu merusak bisnisnya sendiri karena dia curang. Ya. Kemudian Allah juga tidak menyukai dan bahkan memurkai orang yang membunuh orang lain. Ini lebih ekstrim lagi. Orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang diizinkan secara syariah. Memangnya ada yang diizinkan syariah. Kalau dalam peperangan itu kan kalau tidak membunuh duluan akan dibunuh, gitu kan. Ya, perang yang saya maksud ini perang yang di jalan Allah. Perang di jalan Allah itu artinya perang yang misalnya kalau kita dizalimi, kita diintimidasi, kita diserbu, kita dijajah, kemudian kita perang. Nah, perangnya itu di jalan Allah. Karena perang dalam rangka mempertahankan pemilikan. Nah, ini saya sekarang ini kan ada peperangan yang semacam itu, ya, daerahnya dikuasai, orangnya dibunuhin begitu. Nah, itu akan menyebabkan ketidaksukaan masyarakat. Nah, pembunuh semacam ini pasti tidak disukai oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, terutama oleh keluarga dari yang terbunuh. Para anggota masyarakat yang lain juga cenderung menjauhinya. Karena apa? Khawatir bahwa dia nanti suatu saat akan menjadi korban. Dia menjadi korban dari perbuatan dia yang kecil semacam itu. Nah, karena itu Allah wanti-wanti, ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin lain dengan cara sengaja tapi tidak sah, ya, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia selamanya di sini di dalam neraka jahanam itu. Di samping itu, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu 'adzaban 'azima. Allah juga murka kepada orang itu, bahkan Allah itu mengutuk orang itu. Jadi di dunia saja itu sudah dikutuk oleh Allah. Kalau dikutuk oleh Allah, maka orang lain juga akan mengutuknya. Coba aja kalau kita ketemu orang yang pernah membunuh karena kejahatan, nanti kan hati-hati sama orang itu. Dia pernah membunuh orang, karena berantem dan sebagainya yang sebenarnya tidak perlu sampai membunuh, tapi dia membunuh. Itu dia dijauhi. Ya.
Nah, orang semacam itu mencari pekerjaan juga akan sulit karena orang ketakutan. Ya. Di akhirat akan tersiksa. Jadi alhasil semua orang yang tidak disukai oleh Allah itu membawa potensi untuk tidak disukai pula oleh para anggota masyarakat. Nah, untuk menghindari kemurkaan Allah, kita caranya gimana? Kita mesti berusaha selalu mentaati peraturan Allah. Mentaati peraturan Allah itu artinya kita melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah dan kita tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Itu kesimpulan garis besarnya semacam itu. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa orang yang dibenci Allah akan dibenci pula oleh para malaikat dan juga oleh masyarakat. Orang yang congkak dibenci oleh Allah, dibenci oleh para anggota masyarakat karena orang lain merasa diremehkan. Orang yang kikir juga dibenci masyarakat karena kekikirannya itu bisa memperbesar jurang antara si kaya dan si miskin. Orang yang suka merusak lingkungan dan merusak tatanan bisnis pasti dibenci orang lain yang dirugikan. Seorang pembunuh pasti dibenci oleh keluarga korban dan bahkan juga anggota masyarakat lainnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari perilaku buruk yang menyebabkan kita dibenci oleh Allah.